Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah baik jasmani maupun rohani. Bapak Ibu wali murid kelas 4A dan 4B yang kami hormati dan anak-anakku yang sangat kusayangi dan kubanggakan. Pada pagi hari ini Bu Nafisa mau melanjutkan materi kelas 4, materi agama kelas 4, yaitu pelajaran keempat dengan judul bersih itu sehat. Anak-anakku boleh dilihat di buku paket halaman 35 ataupun buku fokusmu ada di halaman 61. Insya Allah kalau buku paket semua itu punya, ya. Bersih itu sehat. Di sini diterangkan, apa sih Bu bersih itu Bu? Bersih itu belum tentu suci, tapi suci sudah tentu bersih. Kalian semua harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri, kebersihan dalam rumah, kebersihan dalam lingkungan, ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis Rasulullah mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan itu sama dengan bersuci, bersuci sama dengan toharoh. Itu memang ajaran pokok dalam agama Islam. Orang Islam harus selalu suci dan bersih, terutama mau sholat. Mau sholat harus wudhu dulu. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu harus memakai air yang bersih dan suci atau suci dan bersih. Bersih, air bersih belum tentu suci. Contohnya air hanya 1 botol aqua, itu bersih nak, ya tak? Suci, tapi tidak boleh dibuat bersuci, nggak boleh dibuat wudhu. Air hanya 1 botol aqua. Karena apa Bu? Kurang memenuhi syarat. Ada ukurannya. Kalau bisa wudhu itu harus memakai air yang mengalir. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Maka dari itu kalau sholat tempat pakaian badan harus bersih dan suci, ya nak. Contohnya ya istinja. Kalau kamu setelah buang air kecil atau air besar harus bersih dan suci dari kotoran tadi dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air bagaimana Bu? Kalau tidak ada air itu dinamakan tayamum, memakai debu pengganti dari air. Mau sholat, misalkan mau wudhu kemana-mana nyari air nggak ada. Lu terus wudhunya pakai apa Bu? Pakai debu yang dinamakan tayamum, debu yang suci. Kalau ada air nggak boleh pakai tayamum, ya nak. Tuh. Terus mari ngono di sini istinja. Istinja itu adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Tadi sudah saya terangkan, ketika kamu sudah pipis atau BAB, buang air kecil harus disucikan dengan air. Itu dinamakan istinja. Hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan wudhu. Contohnya, kamu mau megang Al-Quran, loh, tapi kamu nggak punya wudhu atau wudhunya sudah batal atau setelah kentut. Nah, itu harus kamu bersihkan dengan berwudhu. Itu dinamakan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar harus dihilangkan melalui mandi.
Bu Nafisa, maaf, ini karena Bu Nafisa menerangkan materi atau pelajaran. Contohnya bagaimana Bu hadas besar Ibu? Contohnya orang habis misalkan nonton film, keluar sesuatu yang mengenakkan, atau kamu habis, maaf, kalau orang dewasa habis bersetubuh itu harus mandi junub namanya. Ya, itu mempunyai hadas besar. Atau yang perempuan habis haid. Haid itu harus mandi karena habis mengeluarkan darah atau mempunyai hadas besar. Atau habis melahirkan, itu harus mandi karena mempunyai hadas besar, harus dihilangkan dengan mandi. Tapi kalau hanya hadas kecil aja, dihilangkan dengan berwudu. Misalkan kamu habis kencing mau sholat, harus wudu dulu. Tapi kalau habis melahirkan, habis haid, ya harus mandi besar dulu. Maka dari itu di sini dikatakan hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, tapi kalau hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Membasuh anggota wudhu itu harus sesuai dengan batasnya. Contohnya nak ya, membasuh kedua tangan harus sampai siku. Nggak boleh membasuh kedua tangan hanya sampai sini saja. Ya, sampai pergelangan tangan harus sampai siku. Begitu pula membasuh muka harus mulai dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Nggak boleh wudhu gini-gini tok, wajah tok nggak boleh. Yang benar bagaimana Bu? 1, 2, 3. Kalau wudhunya salah, ya otomatis sholatnya tidak sah. Jadi membasuh anggota wudhu itu harus yang benar dan berurutan. Ya nak, harus yang sempurna. Membasuh kedua kaki hanya sampai mata kaki. Membasuh telinga kedua telinga, telinga dalam dan telinga luar. Itu cara berwudhu yang benar. Ya nak. Terus tayamum. Tayamum itu apa sih Bu? Berguna sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar karena tidak ada air. Kalau ada air tidak boleh tayamum. Atau karena sakit yang dilarang untuk misalkan di dalam anggota wudhu di sini kamu sakit, terkena pisau yang sangat tajam. Nah, otomatis ini kan dikasih perban. Sedangkan tangan ini anggota wudhu. Bagaimana Bu caranya? Karena anjuran dokter medis ini tidak boleh kena air. Dan ini wudhunya harus bertayamum. Tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu. Wudhu memakai debu. Kalau sudah gitu otomatis nanti sholatmu sah. Ya nah, ini keterangan dari bab 4 atau pelajaran 4 dengan judul atau tema bersih itu sehat. Kamu harus menjaga kebersihan. Misalkan mandi dalam sehari 3 kali, minim 2 kali. Menjaga kebersihan tubuh. Ya nak, membuang kotoran, membersihkan kotoran atau dinamakan toharo. Sikat gigi sehari juga 3 kali atau 2 kali. Di situ juga diterangkan macam-macam najis. Najis itu ada 3, ada najis mukhafafah, najis ringan, ada najis mutawasito, najis sedang, ada najis mughallado, najis berat. Mukhafafah itu najisnya kencingnya anak bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu. Bagaimana Bu cara menyucikan? Cara menyucikan hanya disiram dengan air 1 candeng saja.
satu gayung saja seret sudah suci. Karena anak bayi laki-laki itu belum pernah apa-apa, hanya minum air susu ibu. Mutawasito najis sedang. Najis sedang itu bagaimana Bu? Contohnya apa Bu? Contohnya kotorannya hewan, contohnya kencingnya manusia, BAB-nya manusia. Itu dinamakan najis mutawasito, najis sedang. Bagaimana cara mencucikan Bu? Najisnya dibuang dulu, setelah itu dibersihkan dengan air, setelah itu lalu disucikan, dibersihkan lagi dengan air yang suci menyucikan. 3. Najis mughalladho. Apa Bu najis mughalladho itu? Najis mughalladho adalah najis yang sangat berat, najisnya anjing dan babi. Bagaimana Bu cara menyucikannya? Cara menyucikannya dicuci 7 kali. Setelah 7 kali, di antara 7 kali itu harus 1 kali dicuci dengan debu. Makanya nak ya, diharamkan untuk memakan daging babi atau anjing. Tapi kalau setelah disucikan itu jadi suci menyucikan, diperbolehkan. Kalau belum disucikan dicuci 7 kali, di antara salah satu 7 kali itu dicampur dengan debu, belum suci. Makanya haramlah baik secara medis maupun secara agama, karena daging babi itu mengandung cacing pita kalau tidak salah. Ya, maka dari itu kalian betul-betul harus menjaga kebersihan dan menjaga dari najis. Apalagi kalau mau sholat harus suci pakaian, tempat dan badan. Karena suci sudah tentu bersih, bersih belum tentu suci. Kebersihan sebagai dari iman. An-nadhafatu minal iman. Itu yang bisa saya terangkan materi kelas 4 bab 4 dengan judul atau tema bersih itu sehat. Semoga anak kelas 4A dan 4B semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, apabila ada kata-katanya Bu Nafisa atau ucapannya yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.